Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, di sini gua Muhammad Reza Husin di my channel in YouTube. Oke. Di sini gue mau sedikit menerangkan apa itu konten kreator ya guys. Konten kreator itu adalah seseorang yang membuat sebuah konten yang akan dipublish di media sosial atau platform seperti YouTube, Instagram, ataupun TikTok dan yang lainnya ya guys ya. Dan juga seorang konten kreator itu apa aja sih ya kemampuan yang harus dimiliki? Yang pertama itu riset guys, yaitu kita harus melakukan riset konten apa yang akan kita ciptakan, yang akan kita buat. Lalu harus ada yang namanya manajemen waktu yang baik, karena kalau manajemen waktunya jelek, bikin skripnya jelek, akhirnya molor-molor, bikin tag videonya molor-molor juga, ataupun bikin copywritingnya molor-molor juga waktunya. Itu manajemen waktu itu penting banget guys. Terus kita juga harus pandai membuat konten yang mudah ditemukan oleh orang-orang di search engine. Terus juga kita harus pandai berusaha belajar untuk bisa copywriting and content writing guys, karena di situ agar konten kita tuh menarik gitu loh, bisa menarik banyak pembaca, peminat. Nah, ada juga fotografi atau videografi, dan yang terakhir yaitu kemampuan yang diperlukan itu editing. Terus ada tugas dan tanggung jawab seorang content creator nih guys. Yang pertama yaitu mengumpulkan ide, yang kemudian riset audiens, siapa aja penonton yang mau kita tuju, karena kalau random itu sulit ya guys ya. Terus sesuaikan konten dengan platform apa yang akan kita gunakan. Misalkan kita mau pakai Twitter. Di Twitter itu rata-rata itu lebih ke copywriting ya guys ya. Bagaimana sebuah tulisan dapat menarik dari para audiens. Oke. Terus yang terakhir yaitu ketika kita sudah selesai, kita upload, kita buat dan sebagainya, kita evaluasi apa nih yang kurang dari konten kita. Lalu kemudian kita perbaiki agar konten kita ke depannya akan lebih laris, lebih laku, dan juga lebih baik guys ya. Oke guys, balik lagi sama gua. Nah, di sini gua mau menjelasin tentang salah satu konten TikTok yang bernama Rian Fahardi, seorang presiden Gen Z dalam TikToknya disebutkan. Nah, di situ beliau selalu mengkritik tentang pemerintah. Isi konten yang beliau bawa yaitu kritik tentang pemerintah, tapi dalam kontennya itu beliau menyodorkan sebuah data-data yang konkret dan juga pendapat-pendapat yang lugas dan tidak subjektif, lebih objektif. Dan di situ beliau membuka sebuah forum diskusi dan selalu diakhiri dengan debat harus pakai adab. Benar sekali guys, karena adab di atas segala-galanya. Seorang yang beradab pasti berilmu, tapi orang yang berilmu belum tentu beradab. Oke. Di sini bagaimana seorang Rian Fahardi selaku presiden Gen Z manajemen pengelolaan kontennya. Dalam kontennya, di sini Rian Fahardi menurutku sudah begitu cukup baik dalam mengelola kontennya, karena beliau tidak melakukan kontennya itu secara sembrono. Di situ beliau memang mengkritik apa yang dilakukan oleh pemerintah, tapi mengapresiasi apabila yang dilakukan pemerintah itu baik. Jadi dalam kontennya itu tidak menjurus hanya menjelek-jelekan pemerintah, tapi secara objektif apabila ada yang buruk maka akan dikritik, tapi apabila ada yang baik maka akan dipuji. Di situ juga permasalahan-permasalahan yang ada di dunia ini, baik di Indonesia maupun di luar negeri yang berdampak kepada kehidupan yang ada di negara kita tercinta, itu selalu beliau kritisi dan juga selalu beliau buat konten. Seperti contoh yang terbaru yaitu kasus Piala AFF kemarin, di mana Indonesia mencetak gol paling banyak
selaku tim yang paling superior dalam seleksi tim A tersebut, tapi mengalami kekalahan akibat permainan dari tim Vietnam dan juga tim Thailand yang bermain sepak bola gajah yang sungguh tidak etis. Di situ beliau tidak hanya mengkritik dari sisi AFF saja, tapi beliau juga mengkritisi dari supporter yang ada di Indonesia. Akan lebih baik menggunakan adabnya agar citra nama bangsa Indonesia tidak buruk di kancah dunia. Kemudian dalam segi teknik, sumber data dan originalitas data, menurutku itu sudah sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Karena yang beliau review pun rata-rata adalah konten-konten yang lain juga beliau review dan beliau cari datanya dengan sungguh-sungguh. Kemudian untuk teknik pengambilan kameranya, saya kira sudah cukup bagus karena di situ angle yang didapatkan itu sudah jelas ya. Tapi di situ sepertinya kalau dilihat-lihat beliau tidak menggunakan tim seperti kameramen seperti itu. Tapi beliau lakukan sendiri dengan menggunakan tripod. Kemudian untuk opening dan sebagainya pun tidak terlalu ribet, dan juga untuk editing seperti tidak terlalu ribet karena di situ beliau tidak melakukan sebuah sebuah perubahan-perubahan, sebuah editan yang begitu sulit, animasi seperti itu, tapi lebih ke hal-hal yang lebih sederhana seperti kayak ada misalkan bahas tentang berita AFF tadi, maka nanti muncul gambar berita AFF tersebut. Misal berita headline-nya atau fotonya itu nanti akan mengambang di videonya seperti itu. Jadi mungkin animasinya tidak terlalu banyak ya guys ya, tapi menurutku itu cukup kreatif dan juga cukup memanjakan mata kita karena di situ tidak terlalu banyak elemen yang mengganggu isi dari konten yang beliau bawakan. Kemudian dampak dari konten beliau sangatlah bagus. Beliau itu seperti Mbak Najwa Shihab. Beliau ada seseorang yang masih muda, seorang pemuda yang berani untuk mengkritik pemerintah, tapi dengan data yang jelas, dengan bahasa yang baik, dengan tata penyampaian yang baik, dan juga beliau selalu menegaskan ketika kita berdebat harus menggunakan adab. Karena seperti yang saya bilang tadi, adab itu sangat penting. Oke, menurutku konten dari Rian Fahaldi selaku Presiden Gen Z ini sangat penting ya guys ya, sangat bagus gitu. Kalau kita tidak membaca sebuah berita, kita bisa nonton YouTube konten TikTok beliau karena di situ keren banget guys. Bagaimana beliau menyampaikan berita-berita dan beliau kritisi itu sungguh menurutku sangat baik. Oke guys, mungkin kalian pada bosan ya lihat muka saya kan. Jadi apa kita cukupin aja ya? Oke? Setuju? Ya, setuju lah. Oke, well, karena sudah selesai juga kita nge-reviewnya, lalu kita tutup aja. Selesaiin. Oke, cut. Oh iya guys, karena tadi di awal kita salam, jadi di akhir pun kita harus salam. Tadi kan Rian Fahaldi sendiri sudah menyampaikan kalau kita harus menggunakan adab. Maka dari itu kita praktekkan langsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Close the door.